Bahasa sebagai sistem tanda terdiri atas signifi yang berupa konsep-konsep tertentu dalam pikiran manusia dan signifian berupa realisasi konsep-konsep tertentu yang diwujudkan dalam bentuk ujaran. Konsep-konsep yang diujarkan itu bersifat arbitrer atau manasuka. Kemanasukaan itu sudah disepakati oleh sekelompok penutur bahasa tertentu atau konvensional. Hal inilah yang menyebabkan lahirnya berbagai macam ragam bahasa dengan segala macam aturannya. Dalam setiap bahasa ragam tulis, setiap bahasa memiliki aturan ejaan. Aturan dalam ejaan terkait dengan kaidah cara menggambarkan bunyi seperti kata, kalimat, frasa, dan sebagainya dalam bentuk tulisan serta penggunaan tanda baca. Pada tahun 2015, peraturan terbaru mengenai EYD tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dipergunakan bagi instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oleh karena itu, peraturan ini menjadi acuan penggunaan ejaan dan tanda baca bahasa Indonesia menggantikan peraturan tentang ejaan yang disempurnakan atau EYD pada tahun 1972. Penggunaan ejaan. Penggunaan ejaan yang harus diperhatikan antara lain pemakaian huruf seperti huruf kapital, huruf miring, dan huruf cetak tebal. Penggunaan ejaan yang juga harus diperhatikan terkait penulisan gabungan kata, partikel, singkatan, akronim, dan penulisan istilah. Berikut ini kaidah penggunaan ejaan dalam bahasa Indonesia yang didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015. Aturan penggunaan huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya seperti contoh berikut ini. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Misalnya saja seperti contoh berikut ini. Perhatikan catatan berikut ini. Penggunaan huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Misalnya saja seperti contoh berikut ini. Kemudian, huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boru, dan van atau huruf pertama kata tugas. Misalnya saja seperti contoh berikut ini. Yang ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Misalnya saja seperti contoh berikut ini.
Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Misalnya saja seperti contoh berikut ini. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Misalnya saja seperti contoh berikut ini. Kemudian, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Misalnya seperti contoh berikut ini. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Misalnya saja seperti contoh berikut ini. Yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya saja seperti contoh berikut ini. Yang kedelapan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Misalnya saja seperti contoh berikut ini. Kemudian, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Misalnya saja seperti contoh berikut ini. Yang kesembilan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Misalnya saja seperti contoh berikut ini. Perhatikan catatan berikut ini. Yang pertama, huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya saja seperti contoh berikut ini. Yang kedua, huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya saja seperti contoh berikut ini. Kemudian, nama yang disertai nama geografi dan merupakan nama jenis dapat dikontraskan atau disejajarkan dengan nama jenis lain dalam kelompoknya. Misalnya saja seperti contoh berikut ini. Yang ke-10, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, yang termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. Misalnya saja seperti contoh berikut ini. Yang ke-11, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar,
kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Misalnya saja seperti contoh berikut ini. Kemudian, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Misalnya saja seperti contoh berikut ini. Yang ke-12, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Misalnya saja seperti contoh berikut ini. Perhatikan catatan berikut ini. Yang pertama, istilah kekerabatan berikut bukan merupakan penyapaan atau pengacuan. Misalnya saja seperti contoh berikut ini. Yang kedua, kata ganti Anda ditulis dengan huruf awal kapital. Contohnya saja seperti berikut ini. Selanjutnya, aturan penggunaan huruf miring. Penggunaan huruf miring dalam ejaan yang disempurnakan dalam ketikan menggunakan jenis huruf italik. Jika ditulis dengan tulisan tangan, huruf atau kata yang akan dicetak miring digaris bawahi. Berikut ini kaidah penggunaan huruf miring. Yang pertama, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk mengkhususkan atau menegaskan huruf, bagian kata, kata, atau kelompok kata. Perhatikan contoh berikut ini. Yang kedua, huruf miring digunakan untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Perhatikan contohnya berikut ini. Yang ketiga, judul makalah, skripsi, tesis, atau disertasi yang belum diterbitkan dan dirujuk dalam tulisan tidak ditulis dengan huruf miring, tetapi diapit dengan tanda petik. Yang keempat, huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan yang bukan bahasa Indonesia, seperti bahasa daerah dan bahasa asing. Perhatikan contohnya berikut ini. Yang kelima, ungkapan asing yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia tidak ditulis miring. Perhatikan contohnya berikut ini. Selanjutnya, aturan penggunaan huruf cetak tebal. Yang pertama, huruf cetak tebal digunakan untuk menuliskan judul buku, bab, bagian bab, daftar isi, daftar tabel, daftar lambang, daftar pustaka, indeks, dan lampiran. Perhatikan contohnya berikut ini. Yang kedua, huruf cetak tebal digunakan untuk menuliskan tema dan subtema serta untuk menuliskan lambang bilangan yang menyatakan polisemi dalam kamus. Perhatikan contohnya berikut ini. Ayo dukung channel ini dengan klik subscribe, like, dan komen. Terima kasih.